Bagaimana mendapatkan inspirasi untuk mencapai apa yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita? Sejauh mana kita mengenal tipe kepribadian kita dan orang lain untuk menjadi lebih mawas diri di dalam berinteraksi dengan orang lain? Berikut Smart Personality bersama Ronald Mira Runtuwene, Managing Director Mark Solution, Management Consultants in Marketing, Training and Recruitment. If there's doubt and you're cold, don't you worry. Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Saya harap baik-baik saja, bukan? Kita jumpa lagi dalam acara Smart Personality bersama saya, Ronald Runtuwene. Pada hari ini, Smart Listener, kita akan mendengarkan sebuah kisah inspirasi yang lain tentang apakah atau siapakah yang menjadi penyebab masalah Anda. Smart Listener, apakah ekonomi, bank, atau pasar modal yang menjadi penyebab masalah-masalah Anda? Atau apakah orang tua Anda kurang berhasil dalam membesarkan Anda? Atau apakah pekerjaan Anda atau pemerintah telah menghancurkan kehidupan Anda? Smart Listener, ketika orang gagal, mereka cenderung menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka. Misalnya saja, ayahku selalu saja menentang tentang perceraianku. Atau, jika saja saya tidak mendengarkan nasihat akuntanku, saya pasti sudah kaya. Atau, kota ini telah menghancurkanku. Smart Listener, orang cenderung menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mereka buat sendiri, atas apa yang dikerjakannya. Bos saya itu bodoh. Saya sangat stres setiap kali saya mengerjakan pekerjaanku. Saya tidak mendapat gaji yang cukup untuk harus berbaik-baik dengan setiap pelanggan. Jika saja setiap orang lain tidak begitu malasnya, pasti saya pun akan lebih bersemangat. Nah, Smart Listener, menyalahkan juga sering dipakai bagi mereka yang mempunyai masalah-masalah pribadi. Misalnya, saya menjadi sedih setelah menonton tragedi di televisi itu. Atau, saya tidak bisa setia dengan istri saya karena saya memiliki ketergangguan jiwa. Atau yang lain, saya tidak dapat berhenti merokok karena ayahku pernah memukuliku. Smart Listener, mengapakah Anda tak dapat mengatasi kebiasaan menyalahkan? Ketika Anda menyalahkan seseorang atau sesuatu, maka sebenarnya Anda telah membuat diri Anda lemah dan tidak berguna. Anda membuat diri Anda menjadi akibat daripada sebagai penyebab dari keadaan. Anda justru memberi kekuatan pada orang lain atau sesuatu yang Anda salahkan. Menyalahkan sesuatu di luar diri Anda akan membuat sesuatu di luar diri Anda tersebut menjadi penyebab. Dan sebagai penyebab, maka akan mengambil alih kekuatan, sedangkan pribadi kita pada saat yang sama menjadi hilang kendali dan menjadi akibat. Sebagai contoh, bisnis Anda jatuh dan Anda salahkan asisten Anda. Anda justru membuat asisten Anda menjadi lebih kuat daripada Anda. Anda bisa saja berkata, asistenku mengacaukan bisnisku. Yang dengan kata lain, Anda sama saja dengan mengatakan, asistenkulah yang menentukan apakah bisnisku sukses atau gagal. Smart Listener, jika Anda bertanggung jawab terhadap bisnis Anda, maka Anda akan berkata, saya perlu mentraining asistenku sehingga dia tidak melakukan lagi kesalahan demi kesalahan. Atau, lebih baik saya pecat saja asistenku agar tidak menjadi penghalang bagi kesuksesan bisnisku. Contoh yang lain, Anda mungkin menyalahkan orang tua Anda atas stres dan kegelisahan Anda. Hal ini menjadikan orang tua Anda bertanggung jawab atas perasaan Anda. Jika Anda katakan, orang tuaku menghancurkan hidupku, maka sebenarnya yang Anda katakan adalah, orang tuaku sangat kuat. Mereka mengontrol emosi saya tidak bisa mengatur atau mengontrol kegelisahanku. Smart Listener, bagaimanakah
cara Anda untuk mengatasinya. Berhentilah sekarang juga dengan permainan menyalahkan ini, dan ambillah tanggung jawab bagi diri Anda untuk memberikan kepada Anda harapan baru. Orang tuaku tidak menghancurkan hidupku. Sayalah yang menghancurkan hidupku dengan kemalasan dan tidak bekerja. Saya perlu meningkatkan pendapatku tentang diriku dan mulai bekerja. Menyalahkan orang atas masalah Anda sangatlah tidak tepat. Namun menyalahkan objek fisik bahkan lebih tidak tepat lagi. Misalnya, ketika Anda mengatakan bahwa rumahku sangat jelek, saya merasa sedih sekali. Atau contoh yang lain, pasar modal jatuh, ini membuatku gila. Atau yang lain, ada yang tak beres dengan tubuhku ini, sehingga membuat aku menjadi gemuk. Dalam hal ini, smart listener, sebenarnya yang Anda katakan adalah, hidupku dikendalikan oleh sesuatu di luar diriku. Smart listener, jika Anda ingin berhasil, maka Anda harus menghentikan kebiasaan menyalahkan ini. Anda akan maju hanya jika Anda menjadi penyebab atas situasi yang terjadi. Misalnya, saya akan berhenti nonton televisi dan mengecat rumahku dengan warna yang bagus. Ketimbang Anda mengatakan rumahku sangat jelek, saya merasa sedih. Yang kedua, saya akan bekerja keras dan meningkatkan penghasilanku sehingga pasar modal tidak menggangguku lagi. Ketimbang Anda mengatakan bahwa gara-gara pasar modal jatuh, ini membuatku gila. Yang lain, Anda katakan, saya gemuk sebab saya mengkonsumsi terlalu banyak makanan siap saji dan tidak pernah berolahraga. Ketimbang Anda mengatakan ada yang tak beres dengan tubuhku sehingga membuat aku menjadi gemuk. Smart listener, ada 5 langkah untuk menghentikan kebiasaan menyalahkan. Yang pertama, saya mau Anda membuat 4 kolom pada selembar kertas. Pada kolom pertama, catatlah semua masalah atau keadaan-keadaan di mana Anda menyalahkan orang atau sesuatu. Misalnya, saya tak dapat berhenti merokok karena saya kecanduan nikotin. Kemudian pada kolom yang kedua, tulislah bahwa Anda lah yang bertanggung jawab atas setiap masalah atau keadaan. Misalnya, sayalah yang memutuskan menjadi perokok. Dan pada kolom yang ketiga, tulislah bagaimana Anda mengambil tanggung jawab lebih untuk masing-masing masalah tersebut. Misalnya, saya bisa lebih berusaha untuk berhenti merokok. Dan pada kolom yang keempat atau yang terakhir, tulislah 1 langkah untuk bertindak bagi setiap masalah atau keadaan. Misalnya, setiap kali saya pengen merokok dalam minggu ini, maka saya akan ambil waktu dulu kira-kira 15 menit untuk berjalan. Nah, itu adalah upaya Anda untuk menghilangkan kebiasaan Anda merokok, atau setidaknya mengurangi kebiasaan Anda di dalam merokok dengan melakukan kegiatan yang lebih sehat. Smart listener, 5 keuntungan ketika kita menjadi lebih bertanggung jawab. Yang pertama, kontrol orang lain dan segala sesuatu menjadi kurang atas nasib Anda. Yang kedua, ketika dalam keadaan yang buruk, Anda langsung dapat memperbaiki. Keuntungan yang ketiga, Anda membuat lebih sedikit kesalahan. Keuntungan yang keempat, tidak ada orang yang dapat mengendalikan Anda tanpa persetujuan Anda lagi. Dan keuntungan yang kelima yang dapat Anda peroleh adalah Anda menjadi suatu daya yang sangat kuat dalam kehidupan Anda sendiri. Smart listener, sekian Smart Personality untuk hari ini, dan kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Demikian dari saya, do the best for better, really better. Belajarlah selalu tentang apa saja, kapan saja, dan dari siapa saja, karena selalu ada waktunya di mana Anda akan bersyukur atas apa yang telah Anda perbuat. Saya Ronald Runtuwene dari Max Solution untuk Smart FM. Demikian Smart Personality bersama Ronald Mira Runtuwene, Managing Director Max Solution, Manajemen Konsultan and Marketing Training and Recruitment. Untuk informasi lebih lanjut Max Solution,
Telepon 859-575 atau 502-3858. Email mark.solution@yahoo.co.id.